Oke guys, kembali lagi dengan Akang Rian. Nah, pada video kali ini aku seperti di video sebelumnya yang aku bilang aku mau nge-review untuk kamera Akasofi 50X-nya ya guys. Yang kemarin kan di video sebelumnya aku belum sempat nge-review, baru unboxing aja. Jadi di video kali ini aku akan mereview V50X. Ini nggak tahu aku yang tahun berapa ya, tahun pembuatan berapa. Kita lihat di sini guys. Kalau tanggal date itu buatan 2025 guys, warna abu-abu atau grey. Nah, untuk di bagian depan, tampilan depan, untuk yang 2025 ini, oh besar ya, sisinya ada, ternyata ada 2025 edition ya. Yang untuk tampilan 2025 ini di bagian depannya ada tulisan V50X dengan gambar kamera Akaso dan orang mencuci. Dan di sini ada juga tertulis V50X Toys of Excellence ya guys. Dan di bawahnya ini ada tulisan 4K untuk video, foto, case atau stabilisasi, super wide angle ya guys. Jadi untuk tampilan kameranya tuh bisa luas guys, di 170 derajat ya. Nah, ini di tampilan sebelah kanan cuma ada tulisan 4K action kamera ya guys. Dan di bagian belakang nggak ada apa-apanya sih. Dan untuk kamera ini aku mendapatkan garansi dari apa ya guys, lupa sebentar guys. Oh, dari Denka ya, dari Denka-nya. Dan untuk kamera ini dia udah menggunakan aplikasi untuk Akaso Pro, bisa di-download di App Store maupun di Google Play Store ya guys. Dan tampilan sebelah kirinya cuma ada ini V50X dan gambar HP aja guys. Aduh sorry guys, aku masih flu. Nah, untuk dalamnya tuh nggak ada apa-apa lagi ya. Ini untuk kameranya udah aku copot, di video sebelumnya kan udah aku copot juga ya guys. Aduh, sorry. Nah, ini sebagiannya udah aku ambilin ya guys, jadi ini tinggal sebagiannya aja, udah aku pasang guys di helm sama di motor guys. Untuk mountingnya kalian pun tahu ya, untuk mountingnya itu apa aja isinya, jadi nggak perlu aku jelasin juga ya guys. Ini aku jelasin aja sedikit ya. Di sini ada 3M, tapi 3M yang ini kurang kuat ya guys, yang untuk bawaan dari Akaso nya. Jadi aku menggunakan tambahan ini 3M yang biasa aku pakai nih, dari PHB ya. Untuk rem ini sangat kuat. Di berapa kilo ya guys, sebentar. Di sini nggak ada tertera sih guys di berapa kilonya. Untuk nih di 1 kilo ya, di 1 kilo guys. Ini 1 kilo tuh per 57 cm persegi ya, bisa muat beban 1 kilo. Tapi nanti aku jelasinnya aku kotanya gimana. Nah, di sini juga selain 3M, di sini ada kabel tis dan nggak tahu kabel baja, nggak tahu buat apa. Aku juga nggak ngerti ya ini dipergunakan buat apa nih yang kabel baja. Nih, mungkin takut ada yang nguri guys pakai kabel baja ya. Yang kedua ini ada strap untuk mengikat kameranya, dapat 4 nih guys. Udah banyak yang aku buka ya untuk mountingnya, karena udah aku pasang sebagian di motor sama di helm guys. Nah, ini ada tersisa mounting panjangnya nggak aku pakai, ini jepitan. Sebentar, tuh udah banyak aku bukain ya guys.
Ini masih ada mounting-mounting yang enggak kepake sama aku ya guys. Dan ini cadangan untuk tutup anti airnya guys. Dan di sini ada ini, oh, apa tuh guys? Oh ini, bentar. Dan ini ada buku ringkasan guys, buku panduan sebenarnya, bukan buku ringkasan ya. Agak gimana juga ya untuk di Akason nih. Panduan ringkasan guys, panduan penggunaan. Ini hanya penutup mounting aja guys, dan ini ada tata cara buku panduan ya. Ini versi Englishnya guys. Aku nggak ngerti bahasa Inggris. Nah ini untuk garansi resminya, tulisannya sih dari Akaso, tapi untuk garansinya itu dari Denka ya guys, dari Denka Pratama. Untuk garansinya itu selama 1 tahun, dan penggantian unit baru tidak lebih dari 14 hari terhitung dari tanggal pembelian unit guys. Misalnya ada kerusakan di jalan atau kerusakan waktu datang pas di unboxing ada kerusakan, itu bisa digaransiin tapi selama 14 hari atau 2 minggu guys. Langsung kalian lapar ya. Oke, kita singkirkan dulu sebentar guys. Oh ya, ini ada yang ketinggalan. Di sini ada remote sama strapnya udah aku pasang. Dan di sini ada kunci untuk membuka baut-bautnya guys. Baut-bautnya yang seperti ini nih. Nah, jadi ini mempermudah kita untuk membuka dan mengencangkan bautnya ya guys. Oke. Dan selain itu juga ada untuk pencasan baterai. Nih, baterainya itu dapat 2 ya guys, di 1350 mAh kali 2 baterai ya guys. Dan itu juga dapat ini kabel Type C, kabelnya aja, dan ini bisa dicolok ke adapter charger HP kalian ya guys. Oke, kita masuk ke unitnya. Pilek. Ini untuk unitnya ya guys, warna abu-abu. Untuk covernya lumayan kokoh ya, ini terbuat dari apa ya, plastik sih guys, pastinya plastik. Oh, dan ini guys, dan ini untuk anti airnya kalau kalian menyelam bisa pakai ini untuk di 4 meter guys. 4 meter atau berapa ya, tapi aku belum coba ya untuk ininya gimana, hasil gambarnya pun belum coba untuk di air guys. Nah jadi untuk Akaso P50X ini dia udah memiliki resolusi sampai 4K 30 fps ya guys. Coba kita lihat nanti untuk harganya, aku spill di akhir video ya guys. Nggak fokus guys, sebentar. Nah oke guys, udah fokus ya untuk kamera HP-nya. Nah di sini dia udah memiliki di 4 resolusi 4K ya, 4K 30 fps, 2,7K 60 fps, 2,7K 30 fps. Yang aku pakai sekarang di 1080 60 fps ya guys. Untuk paling rendah itu ada di 720 30 fps ya guys, tapi yang aku pakai itu di 1080 60 fps guys. Nah untuk stabilisasinya aku aktifkan. Oke sebentar, aku aktifkan mikrofonnya, aku buat di eksternal karena aku menggunakan clip on lagi ya guys. Untuk rekam audio aku aktifkan juga.
Nah, sebentar guys, ya, fokus. Nah, untuk untuk exposure-nya aku gunakan di -1 dan meterannya rata-rata, biar cahayanya tuh terbagi rata ya guys, nggak di pinggir ataupun nggak di tengah ya. Kita masuk ke pengaturan. Untuk suara ini abaikan aja. Untuk sudut aku buat di super lebar. Keseimbangan putih lewatkan warna buat dialami. Nah, bentar guys. Untuk mode menyelam, karena kita nggak menyelam jadi mati, WDR-nya aku aktifkan karena untuk cahayanya biar lebih natural ya guys. Dan untuk WDR ini untuk di malam hari gak perlu diaktifkan ya guys, karena kan untuk ada cahaya itu pasti getar guys kalau diaktifkan. Jadi fungsinya itu untuk di siang hari aja ya kita gunakan. Selanjutnya nggak ada nih, biar nggak ada waktunya di atas atau watermark, kita matikan aja guys. Watermark itu watermark tanggal ya. Nah, untuk di foto resolusinya tuh sampai 20 megapiksel ya, paling kecil tuh di 3 megapiksel guys. Nah, sebentar, ini sama aja sih, oke. Nah, ini yang aku gunakan di 1080 60 fps ya guys. Dan untuk hasil videonya seperti ini. Tidak ada kartu guys, sebentar. Oh sorry. Nah, ini aku menggunakan kartu dari Sunset di 64 GB ya guys. Ini udah cocok lah untuk di Akaso P50X ini ya guys. Caranya ini masukkan aja di sini. Dan untuk Akaso ini di samping kiri itu ada lubang untuk port SD ya, untuk port SD, dan ada port charger dari Type-C dan micro SD ya guys. Jadi untuk micro SD-nya kalian masukkan di lubangnya guys, seperti ini. Untuk yang berwarna hadapkan ke depan atau hadap ke layar ya guys, seperti ini. Sebentar guys. Nah, seperti ini. Dan di atas ada tombol untuk mengambil gambar, mengambil video ya guys. Dan di sebelah sini ada tombol navigasi naik turun. Dan untuk tombol OK-nya itu ada di atas guys, kalau kalian nggak mau menggunakan touchscreen-nya. Dan di sini di depan ada tombol mode dan tombol power yang menjadi satu guys. Jadi untuk menghidupinya tinggal tekan ini aja. Lama sedikit, nah hidup. Nah, kita coba ya untuk gambarnya. Nanti aku langsung tampilkan di layar HP aja ya guys untuk hasil gambarnya, gambar videonya. Tapi ini di malam hari, kita matikan dulu ya untuk WDR-nya guys. WDR kita matikan. Nah, untuk WDR mati itu dia lebih fokus ya untuk warnanya. Tapi ini agak goyang, tuh kurang tahu, kurang mengerti kenapa dia goyang guys. Tapi kalau di siang hari itu gambarnya normal-normal aja guys. Kita coba di foto aja. Ini di foto di 20 megapiksel guys. Kita coba foto ini. Kalau 20 megapiksel tuh kalau di HP udah bagus guys, tapi nggak tahu di Akaso ini ya. Nah, untuk fotonya itu di 64 GB dia muat di 9150 foto guys. Dan untuk video nggak ada sih video tuh di 5 jam dia bisa muatnya untuk di Akaso nih, untuk di Akaso P50X ini ya guys. Itu untuk
foto. Tapi untuk videonya aku akan coba di siang hari aja ya guys, biar lebih jelas. Kalau di malam hari ini aku belum dapat settingan yang pas gimana ya guys. Oke, sebentar. Ini kita sisihkan dulu ya guys. Kita taruh aja dulu di sini. Untuk mikrofon dari Akaso itu kan kurang bagus ya guys. Bentar. Kualitasnya kurang bagus, untuk suaranya tuh cempreng atau gresek-gresek ya guys, nggak stabil. Jadi aku menggunakan mikrofon yang biasa aku pakai di konten-konten aku ya guys. Ini ada mikrofon dari JT, dan untuk JT ini dia kan nggak bisa langsung ke Akaso nya guys. Kemarin aku menggunakan apa namanya, konverter yang dari JT juga, itu nggak bisa. Ini aku beli lagi konverter untuk khusus untuk Akaso nya guys. Untuk harga konverternya nanti aku bahas di akhir video guys, jadi jangan di skip ya guys. Ini untuk konverternya, ini untuk mikrofonnya, dan aku di sini akan mencoba dua mikrofon ya. Kita bandingkan suaranya. Yang aku pegang sekarang ini adalah mikrofon 10 ribuan guys, tapi ini aku beli di 5.000 guys untuk mikrofonnya. Dan dengan ini ada konverter lagi. Untuk ini konverter jack audio 3,5 yang 3 ring, jadi cocok dia untuk masuk ke sini guys. Konverter jack audio tuh Type C ya guys. Ini yang 5 ribuan dan ini yang 100 ribuan guys. Kita coba apa perbedaan dan kesamaan dari mikrofon kedua ini ya guys. Oke, kita mulai dulu, kita coba di sini nih guys, di mikrofon yang murah dulu ya guys. Kita langsung masukkan aja. Ini kan udah lama nih untuk konverter yang ininya, jadi udah gak ada tanda mikrofon ataupun earphone ya guys, karena untuk adapter yang ini tuh bisa dua fungsi, satu untuk mikrofon dan satu untuk earphone. Jadi aku membedakannya di sini guys. Nih, kalau untuk earphone itu warnanya warna gold, dan untuk yang mikrofon itu warna silver guys. Jadi kalian colokkan di warna silver ini ya. Ini seperti ini. Jadi yang ujung jack audio 3,5 nya kalian masukkan ke port jack audio 3,5 nih. Ini sama ya guys. Yang untuk jack audio tuh berwarna silver guys nih. Tuh. Dan untuk yang earphone itu berwarna gold. Jadi kalian masukkan di silver, karena kalau di gold kalian nggak akan bunyi guys untuk mikrofonnya. Masukkan, dan ini kita masukkan ke sini ya. Jadi kita akan coba perbedaannya gimana. Dan ini kita masukkan di sini. Nah, gitu. Oke, kita coba. Jadi bentar ya guys, nih kusut apanya mikrofonnya tuh guys. Nah, oke. Kita hidupkan dulu untuk kameranya. Nah, kita coba yang mikrofon 5 ribuan dulu ya guys. Oke guys, jadi ini dia suara dari mikrofon yang 5 ribuan. Ini aku letakkan di depan mulut banget ya guys untuk mikrofonnya. Oke, kita coba jauhin. Nah, ini aku letakkan mikrofonnya di bawah dagu guys. Dan ini dia hasil untuk suaranya untuk di bawah dagu. Dan sekarang kita coba ke bawahkan lagi guys. Dan ini aku letakkan mikrofonnya di
kerah baju guys, kerah baju. Jadi ini dia untuk hasil dari suara mikrofon yang 5 ribuan guys. Oke guys, kita lanjut ke mikrofon yang harga 100 ribuan. Kita bandingkan, jadi biar aku tahu mana yang akan aku pakai untuk kontennya guys. Astaga. Oke, sebentar guys, jangan sampai lecet saya guys. Nah, ini kita colokkan ya, sebentar aku panjangkan dulu guys untuk kabelnya ya. Nah, ini untuk kabelnya lumayan panjang ya guys, jadi ini aku gulung. Nah, kita masukkan yang ini jack audio 3,5 nya ke sini. Untuk yang JT ini dia nggak perlu pakai konverter lagi, tinggal masuk aja karena ada sama-sama 3 ring ya guys untuk konverter sama jacknya. Jadi kalian tinggal masukin aja. Nih, masukin ya guys. Oke, kita coba ya untuk mikrofon JT-nya. Oke guys, jadi ini hasil dari mikrofon JT-nya. Ini aku letakkan mikrofonnya di depan mulut aku ya guys. Coba kita jauhkan di bawah dagu guys. Nah, ini untuk mikrofonnya di bawah dagu. Dan ini hasil dari suaranya ya guys. Dan sekarang aku jauhkan lagi mikrofonnya di kerah baju atau di dada guys. Sama seperti tadi, jadi ini hasil dari suaranya guys. Oke guys, jadi itu dia hasil dari percobaan mikrofon keduanya ya guys. Oke, kita cabut dulu sebentar. Keduanya, jadi kalian bisa membandingkan kalian akan menggunakan mikrofon yang mana guys. Aku pun belum ada tadi membandingkan, baru ini aku bandingkan ya guys. Dan untuk apa namanya, untuk Akasone aku kemarin membeli yang bundling memori. Ini memori yang aku pakai sekarang di sini. Dia dapat ini juga memori sama itu guys, sama mikrofon. Tapi mikrofonnya udah aku hancurkan karena kemarin aku jadiin eksperimen guys untuk mikrofon Akaso P50X nya guys. Karena kan orang-orang tuh di itu ya guys, apa namanya, dikanibalin untuk mikrofonnya tuh biar bisa dipakai mikrofon lain guys. Tapi kemarin gagal, suaranya jelek, masih kresek-kresek guys. Jadi nggak bagus ya untuk mikrofon dari Akaso-nya sendiri guys. Jadi kemarin aku dapat Rian juga. Ini dapat kotak Akaso, tapi ini bukan kotaknya guys. Ini sepertinya dia ngasih untuk kotak Akaso Brave 3, Brave 4 atau Brave 7 guys. Karena untuk kameranya ini kotak ya. Kan nggak mungkin ini masuknya mungkin guys, sama ini pun bulat ya, bukan persegi ya guys. Nah, jadi untuk Akaso P50X ini aku beli di harga 1.600.000 ya guys. Untuk harga kameranya, jadi apakah masih worth it di 2025 atau gimana, nanti aku coba ya guys untuk hasil videonya di video selanjutnya. Aku akan coba untuk motor vlogan di jalan ya guys. Oh ya, ini aku kelupaan nih, di bagian bawah tuh ada lubang untuk ke tripod, dan ini ada untuk baterai ya guys. Untuk membukanya kalian tinggal dorong aja, ini ya, dorong sini guys. Nah, tarik, dorong, lepas, dia udah terbuka langsung. Dan untuk mencabut baterainya tinggal tarik aja pita ini ya guys. Dan untuk menutupnya kalian tinggal tutup biasa, tinggal dorong ke depan seperti itu ya guys. Oke,
Jadi untuk reviewnya mungkin segitu dulu guys untuk review kameranya. Nanti aku coba untuk hasil kameranya gimana, apakah worth it dibeli ataukah tidak ya guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya guys.